Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tanya Bang Ustadz Said. Tanya Bang Ustadz nama program sekarang. Alhamdulillah. Iya, kemarin kan kita udah ke pesantren Pak Ustadz di Jakwin nih kemarin. Sekarang di Bogor ya. Di musolanya karena berhubung puasa kan nggak mungkin saungan kita makan lagi kan gitu saja. Kali ini gimana Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Puasanya gimana, puasa enak, enteng. Badan di bawah puasa ya. Alhamdulillah. Jumat pertama nih di syuting Jumat pertama kita bulan puasa ya Ustadz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nih berkah nih kita diskusi-diskusi gini kan hari Amin Jumat. Ya Rabb, Bang Fadil. Berlipat-lipat ganda nih. Mana Bang Fadil jaga kesehatan juga nih. Alhamdulillah. Mobilitas kan betul tetap tinggi nih puasa. Betul. Bahkan abis ini saya mau nge-gym. Masya Allah, luar biasa. Jadi walaupun puasa nge-gym, tetap harus nge-gym Ustaz. Mantap. Karena untuk sesuai itu dengan apa Ustaz? Kesehatan. Oh iya benar. Size bodinya biar ideal. Betul. Jadi gini Ustaz, hari ini kita mau diskusi soal tema-tema anak muda Ustaz. Wah, anak muda lagi. Anak muda banget. Iya, masa kalau saya pertanyaan orang tua kan nggak mungkin. Nah, kebetulan nih kayaknya Gen Z lagi, Gen Z. Isunya saya banget Ustaz. Oh, soal jodoh. Nah, ini nggak apa-apa nih kita puasa-puasa ngomongin soal jodoh. Kan katanya bulan puasa doanya dijabah. Masya Allah. Kan siapa tahu kok kaum jomblo ini lagi memperkuat, menggetarkan aras Allah nih buat dapetin jodoh. Jadi ente mewakili kalangan jomblowan-jomblowati ya. Se-Indonesia betul. Siapa tahu kan gimana tips-tipsnya bulan puasa ini biar jebol nih doanya nih dapat jodoh nih terutama kan. Masya Allah. Minimal lebaran tahun depan nggak jomblo lagi Ustaz. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Nah Ustaz, bicara jodoh Ustaz, sebenarnya Bang. apa definisi jodoh sih Ustaz? Kita definisi jodoh dulu. Ya kalau definisi gampangnya sih kecocokan ya. Klop begitu kalau bahasa Betawinya. Artinya ibarat umur sama baut deh gitu ya kan, ketemu udah. Nah itu namanya terjadi kecocokan, maka dibilang jodoh. Kadang-kadang soal rezeki juga dibilangnya jodoh. Nah iya Ustaz. Nah emang udah jodoh aneh nih. Bener. Dapat objekan, dapat rezeki kan gitu. Beli rumah kadang-kadang katanya jodoh juga, jodoh-jodohan. Beli kendaraan beli jodoh-jodohan juga. Tadi yang mau dapat duit atau kagak dia bilang belum jodoh aneh gitu. Ya itu sebetulnya istilahnya ada sesuatu yang nggak jadi pada akhirnya. Itu namanya kagak jodoh. Gitu Bang. Jadi jodoh sesimpel itu Ustaz ya sebenarnya. Sebetulnya itu ya walaupun semuanya ya sirrun min asrarillah begitu bahasanya. Rahasia daripada rahasia Allah ya kan. Kan Allah yang mengatur semuanya. Nah benar. Kan gitu ya. Betul. Ya, tentang rezeki, tentang seorang kemudian nikah sama siapa misalnya begitu. Semua di tangan Allah itu memang. Nah, Ustaz, pertanyaannya itu tadi kan Ustaz singgung gitu soal takdir gitu ya. Iya. Jodoh itu takdir sebenarnya. Jodoh itu takdir yang bisa dirubah atau yang sudah ditakdirkan begitu Ustaz. Nah, ini kadang-kadang saya suka kebingungan nih Ustaz. Jadi begini Bang Fadil, sebetulnya kalau kita bicara soal takdir begini ya, karena kita kagak tahu ya Allah Subhanahu wa taala mau nentuin apa buat kita, ya kan? Ke depannya atau gimana nasib kita kan? Ya karena kita nggak tahu apa yang Allah tulis catat di Lauhil Mahfuz buat kita, ya kita harus ikhtiar. Benar. Ikhtiar, usaha, makanya juga disebut menjemput takdir misalnya. Menjemput kan? Takdir. Ini tetap ada usaha. Tetapi bicara tentang pasangan kaitan dengan jodoh ini, Allah udah kasih isyarat itu Bang Fadil. Rambu-rambunya ya. Seperti apa pengertian pasangan-pasangan itu di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita camkan sedikit salah satu surat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an maksudnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 26. An-Nur ayat 26. Surat An-Nur ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabithatu lil-khabithin. Ya. Perempuan yang tidak baik dia akan berpasangan dengan perempuan yang tidak baik. Atau untuk laki-laki yang tidak baik maksudnya.
Wal khabithuna lil khabithat. Ya. Demikian pula orang laki-laki yang tidak baik, ya, bisa saja dia kemudian dipasangkan atau berpasangan dengan perempuan yang tidak baik juga. Nah kebalikannya, wat-thayyibatu lit-thayyibin. Ya, perempuan yang baik, yang salehah itu untuk orang laki-laki yang baik sebagai pasangannya, sebagai suaminya, calon suaminya. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Orang laki-laki yang baik, ya, itu juga diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang baik-baik, yang solehah dan sebagainya. Ini artinya sudah merupakan satu rambu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau pilih yang mana ya kan gitu. Oh, iya sih, gitu Bang Wadil. Jadi udah jelaskan. Nah, persoalannya adalah ya, khusus untuk pasangan-pasangan yang ketemu yang baik sama yang baik misalnya kan. Betul. Yang soleh dengan yang soleha, yang soleha dengan yang soleh. Nah, itu Allah kasih apa namanya? Apresiasinya. Sehingga dalam lanjutan ayat disebutkan ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Orang yang baik-baik itu orang yang terbebas dirinya dari segala tuduhan, prasangka yang buruk karena dia menjaga kehormatannya, menjaga kebaikannya, menghindari pergaulan bebas dan sebagainya, menjaga akhlaknya. Itu yang Allah katakan dia terbebas dari prasangka negatif ya atau tuduhan negatif dari banyak orang. Ditambah lagi Bang Fadil nih, kalau menjaga kebaikan masing-masing, ya sehingga dia dapat perjodohan yang sama-sama baik, sama-sama saleh dan salehah. Lahum magfiratun wa rizqun karim. Kata Allah, bagi mereka itu ampunan dari Allah dan rezeki yang mulia Allah bakalan kasih. Rezeki macam-macam ya, berupa anak, ya, kehidupan yang sejahtera, harmonis, membahagiakan. Itu semuanya rezeki. Di pandangan rezeki kita tuh jangan kadang sama soal ekonomi doang. Iya, Ustaz, ya. Jangan material oriented. Bener. Kadang kan anak-anak Gen Z milenial nih, gue belum mau nikah dulu kalau belum punya uang sekian gitu. Nah, itu sebetulnya yang tidak kurang tepat. Kurang tepat, Ustaz. Memahami begitu, gitu. Karena yang namanya uang, materi, kekayaan, keberkahan nanti lama-lama akan menyusul. Benar. Ya, justru ketika seorang dia gentle, berani ya. Betul. Ya, niat memang untuk berkeluarga dalam rangka ibadah, ya, melahirkan generasi yang soleh. Allah kasih bantu nanti rezekinya. Ane mau nanya soal tadi surat An-Nur ayat 26 itu. Kan katanya yang baik bertemu dengan yang baik, yang buruk bertemu yang buruk. Nah, sebenarnya takaran baiknya itu apa dan buruknya apa, Ustaz? Karena gini, Ustaz. Terkadang mungkin kita sempat jahil di masa lalu, Ustaz. Nah, terus kita baru bertaubat. Nah, takaran baiknya itu apakah dia baru mau menikah, tobatnya baru bentar itu udah baik, apa gimana Ustaz sebenarnya kan? Ya memang ini menjadi sesuatu yang bisa saja semuanya serba dinamis ya Bang Fadil ya. Ketika mulai dia ketemu jodohnya, ya, katakan pasangannya belum terlalu baik atau masih belum baik, tapi dengan kesabarannya dia kemudian mungkin saling membangun, mengingatkan, mendoakan, tetap dengan penuh cinta dan kasih sayang, itu bisa saja kemudian ya levelnya nanti sama-sama baik. Iya. At-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibuna lit-thayyibat. Bisa juga begitu. Berjuang dalam kebaikan bareng. Iya, bareng-bareng. Walaupun idealnya, bagusnya supaya tidak terjadi gambling ke depan, ya kan? Kan persoalannya kan gak gampang-gampang juga kan? Betul. Mengarahkan orang jadi baik. Lebih bagus dari awal. Ketika mulai melakukan proses, ya kita ikhtiar untuk mencari jodoh misalnya, ya itu ya diupayakan, ya menyiapkan yang sudah baik terlebih dahulu kondisinya, gitu Bang. Berarti ya dinamis saja. Dinamis, ya walaupun tetap secara ideal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan atau memfirmankan seperti tadi. Ya artinya ini pada umumnya orang yang ya tidak baik akan berjodoh dengan yang tidak baik juga. Yang baik akan berjodoh dengan yang baik. Apalagi kalau tolak ukurnya tadi tanya tentang tolak ukur ya. Apa dasarnya, apa parameternya? Maka parameternya tidak lain adalah ad-din, agama itu sendiri. Oh, gitu. Nah, ini baik lagi
kalau tidak salah Rasul tuh pernah mengatakan soal 4 kriteria. Iya, itu 4 kriteria, ya kan? Itu memang sesuatu yang betul-betul real ya. Real. Ya, akan kita temui, kita dapatkan. Ya, karena itu memang hadisnya sangat jelas dan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Ya, artinya perempuan itu ya dinikahi, dikawinkan ya karena ada 4 faktor yang menjadi sebabnya ya atau yang menjadi pendorongnya. Ya kan? Ada apa yang tertarik dari perempuan itu? Nah, ini ada kata Nabi, ada 4. Ya. Yang pertama liha bisa jadi karena dia perempuannya tajir ya. Wah, kan? Iya. Cowoknya kalau ngincer itu mah parah banget. Nah, itu, tapi itu benar Nabi katakan liha karena hartanya. Wali hasabiha karena keturunannya. Iya kan? Karena dari keluarga ningrat misalnya ya. Dari keluarga terhormat misalnya, ya kan? Hasabiha. Wa jamaliha. Ya, yang ketiga karena kecantikannya, good looking, terus apalah begitu. Ya, itu sesuatu yang normal dan manusiawi. Dan yang keempat, Nabi sebutkan walidiniha karena bobot agamanya, gitu. Yang dimaksud di sini walaupun disebut agama bukan sekedar agama sebetulnya. Tentu ada pesan kualitas, ya, bobot, ya, agamanya. Tentunya keislamannya dalam konteks kita sebagai muslim. Nah, dari keempat itu ya yang Rasul tekankan cuma satu, agama. Nah, makanya kata Nabi fazfar bidzatiddin gitu. Carilah keberuntungan, carilah kebahagiaan lahir batin dunia akhirat ya dengan menjadikan faktor agama lebih utama dari yang lain. Nomor 1 dari yang lain-lain yang disebutkan tadi itu ya. Betul. Karena harta, karena keluarga terhormat, karena cantikannya gitu. Jadi Nabi perintahkan udah itu fazfar bizatidin, fokus ya dulu terhadap agamanya. Taribat siadaka. Ya, ini istilah bahasa Arab ya. Intinya pokoknya engkau akan bahagia. Ya, insya Allah dunia dan akhiratnya, lahir batin. Nah, Ustaz, tadi kalau perdalam itu hadis riwayat Imam Bukhari ya. Oh, Imam Bukhari, Ustaz. Ya, jadi ini hadis sahih. Sahih ya. Oh, berarti benar sahih nih, Ustaz ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi harus benar-benar jadi panutan nih. Nah, Ustaz, pertanyaan Ustaz, bagaimana cara ngetes calonnya itu agamanya baik, Ustaz? Ini kan ini juga ya, tricky juga Ustaz ya. Ada kiat-kiat khusus gak Ustaz? Nah, di kaum jomblo ini. Ya, jadi ini saya mau nambahin nih Bang Fadil. Kamu tadi kan nyebut tadi ngetes ya. Iya. Ya kan? Entah ngetes apa mencari tahu. Buat gitu ya. jombloan dan jomblowati ini perlu tahu sebetulnya tidak hanya sebatas ngetes, tapi ada diawali dulu dengan ngecek. Oh, pertama cek. Iya. Nih, langsung dari Mbak Ustadz nih langsung ngecek dulu baru ngetes. Gitu. Ngecek dulu baru ngetes, benar. Nah, ngomong-ngomong soal ngecek itu Masya Allah ya. Jadi Islam itu memberikan ruang, memberikan kesempatan hak buat si laki-laki karena kan dia mau memilih pasangan kan. Betul. Gitu. Nah, ini ada hadis juga nih Bang Fadil nih. Oke. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kan kalau mau nomornya ada di nomor 1424. Waduh, lengkap banget ya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, diceritakan Abu Hurairah lagi bersama Nabi begitu, tiba-tiba datang orang. Ya. Kemudian dia cerita orang itu sama Nabi. Ya. Mungkin kalau bahasa kita ya Rasul, ya saya baru aja mau menikah nih sama perempuan Ansor. Ya. Mungkin baru mau rencana ngelamar atau apa gitu ya. Dia bilang mau rencana menikah dengan perempuan Ansar. Lalu Nabi bilang, ya, anazarta ilaiha? Kata Nabi gitu. Ya, ente udah lihat belum tuh perempuannya? Ya, qala la, dia bilang, ya, belum ya Rasul. Ya. Kalau ada tambahin nama bahasa aneh nih, emang kenapa kagak dilihat dulu? Gitu. Itu bahasa kita tambahan ya. Iya. Dia bilang enggak, belum. Lalu Nabi mengatakan kepada orang tersebut,
fadhhab fandur ilaiha. Kamu pergi dulu. Ya, temui perempuan itu dan kamu lihat dulu orangnya. Fa inna fi ayunil ansari syai'a. Kata Nabi ini ya. Karena di kedua belah mata wanita Ansar, perempuan Ansar itu ada sesuatu. Maksudnya apa itu? Maksudnya sesuatu yang bisa saja menimbulkan daya tarik, ya. Atau paling nggak kenal lah, masa nggak kenal sama sekali orangnya, ya kan? Benar. Ya, walaupun istilahnya dia pakai nikob, dia pakai cadar misalnya, kan masih tetap kelihatan matanya, dan itu boleh dalam Islam, gitu kan? Jadi eye kontak atau kontak mata itu kan juga bisa saja orang bisa menimbulkan kemantapan dalam hatinya. Ini hadis ya, sahih. Nah ini yang disebut tadi Anda bilang ngecek, gitu ya. Nah kemudian yang kedua yang ente tanyain tadi apa itu? Istilahnya ngetes ya? Iya, biar kita tahu agamanya itu baik apa enggak. Nah itu gimana kiat-kiatnya? Jadi ngetes ini Bang Fadil bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Oke. Ya, kita ingat deh kenapa Khadijah radhiyallahu anha ketika barang dagangannya dibawa untuk didagangkan itu oleh Nabi Muhammad, waktu itu belum Nabi ya. Itu didampingi sama Maisarah, asistennya. Ya kan, disuruh sama Khadijah. Itu sebetulnya salah satu juga Khadijah tuh udah termasuk ngetes juga. Gimana nih? Nabi Muhammad bawa orang dagangannya, oh ternyata jujur, ternyata memang orangnya terampil, punya skill marketing yang mantap, tanggung jawab yang bagus, kan gitu. Dapat tuh info-info Khadijah tentang Nabi Muhammad gitu. Itu contohnya. Nah kalau kita ya, atau misalnya Bang Fadil misalnya kan kekinian. Tes kekinian ya itu sih banyak Bang. Ya bisa lewat orang, bisa lewat dia mungkin ada rekamannya pas lagi ngaji misalnya, gimana cari ya gitu. Itu sih melipir aja dah gitu. Stalking bahasa anak apa? Stalking. Oh, stalking. Nge-stalk, dicari terus di Google. Sampai laman terakhir. Betul, luar biasa. Sampai laman terakhir ya dikejar. Itu nggak apa-apa. Namanya orang mencari tahu. Betul. Ya. Oh, udah. Insyaallah dipastiin baik. Tahu ngetes lewat temennya, temen deketnya. Kalau jalan kemana-mana enggak kok, dia bagus kok. Waktunya sholat dia sholat, waktunya dia ibadah dia ibadah. Nah itu salah satu disebut dengan tes. Ya atau kalau memang nanti mau ngobrol dalam konteks mendalami ta'aruf misalnya atau bagaimana, ya bisa aja dengan terus terang disampaikan. Ini dalam rangka ngetes nih. Kalau nanti kira-kira berumah tangga, ya. Kalau saya nih kerja seperti ini kerjaan saya, ya dari segi income juga memang sekian kira-kira gimana nanti ke depannya gitu. Itu nggak apa-apa, terus terang. Iya. Artinya kan itu bagian dari ngetes kan. Betul. Ya, kalau udah bilang, waduh, kagak tahan saya kalau segitu Pak. Alamat nih. Iya. Agak tahan. Biaya saya sebulan tuh sekitar 20 juta. Waduh, berat sekali. Iya. Misalnya belum buat ke salon, belum buat ke ini. Gitu. Berarti bagus nggak saat kalau cowoknya gembel-gembel dulu datang ya? Dia boleh nggak? Bisa aja ya saja. Itu kan untuk menguji. Betul, menguji. Kesetiaan calon pasangan yang bersangkutan kan. Benar. Ya, buat kalau dia bilang ya buat aku sih nggak ada masalah. Yang penting tanggung jawab, ya sayang sama visinya apa? Pasangan gitu. Ya membawa rumah tangga, jadi rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah misalnya, ya kan? Kalau soal materi mah relatif bisa dibangun bareng-bareng, bisa diusahakan bareng-bareng. Nah itu berarti kan udah dapet tuh apa yang kita tes tuh, ya kan? Betul. Nah jadi ini insya Allah nih baik responnya gitu Bang. Begitu. Nah Ustaz, mungkin sebelum makin dalam nih Ustaz, ini lagi nempung puasa nih Ustaz. Banyak pemuda nih, boleh gak sih pacaran saat puasa? Waduh, ini pertanyaannya anak muda banget ini ya. Bener. Genzi banget ini, Genzi banget. Puasa jalan abis batal jalan berdua kan, abis buka puasa jalan berdua. Ada itu gimana Ustaz? Gitu ya, abis takjil ya. Iya. Jadi pertanyaannya gimana? Kalau pacaran saat puasa kan gitu.
Ya sebetulnya istilah pacaran itu kan ya berdekat-dekatan ya. Makanya ada istilah yang sebetulnya bagus juga Bang Fadil untuk tidak membuat konotasi istilah pacaran itu negatif. Nah, itu bisa ditambahin. Apa tuh? Ya. Pacaran yang halal itu adalah pacaran ba'da nikah. Pacaran setelah akad. Wah, itu udah pahala semua itu, Ustaz. Pahala semua. Tidak ada dosa itu kan. Iya. Ya, ibaratnya udah enak, dihalalkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, didoakan oleh Rasul. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu istilahnya. Nah, kalau kembali kepada yang tadi, ya puasanya insya Allah tetap sah selama tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa, makanan, minuman atau hal-hal yang masuk ke dalam rongga badannya dengan disengaja, puasa tetap sah. Ya, nah tetapi tentang yang dia lakukan tadi itu, ya, nah itu bisa tergolong hanya sebagai sebuah perbuatan dosa dan maksiat yang bisa juga berpengaruh kepada kesempurnaan puasanya, gitu Bang. Ya, jadi kualitas puasanya jadi terganggu sebetulnya. Karena kan puasa intinya al-imsak, menahan. Al-imsak kita bahas tuh ya. Iya, udah dibahas kan, menahan dari kecenderungan hawa nafsu. Betul. Ya, kalau kita bicara tentang syahwat itu kan paling tidak dalam diri kita tuh ada 3 tuh. Pertama syahwatul kalam. Syahwat berupa omongan. Puasa nggak boleh kan? Betul. Ngomong-ngomong yang kemarin. Ya, gitu. Yang kedua syahwatul butun. Ya, syahwat perut. Oh iya ya, tuh. nggak boleh, udah jelas-jelas makan tuh. minum. Nah, yang ketiga ini nih yang kadang-kadang pengendaliannya juga harus dipahami oleh kita, syahwatul farad atau syahwat biologis. Oke. Hati juga, Ustaz. Iya, termasuk juga bagian dari kecenderungan hati juga, gitu. Nah, jadi ya memang sih kalau yang bagusnya lagi kan tadi ya, bagaimana bisa mendapatkan status pacaran ba'da nikah. Itu udah lebih mantap, apalagi rencananya itu bulan Ramadan misalnya. Niatnya nih. Nah, itu berkali-kali lipat gak, Ustaz? Ya. Jadi maksudnya berkali-kali lipat apanya nih? Pahalanya. Kan nikah di bulan Ramadan kan maksudnya. Oh, Masya Allah. Jadi jangankan mungkin melaksanakan pernikahannya ya, mulai dari mau berencana niat mau menikah, Masya Allah. dan itu dicetuskan di bulan Ramadan. Tentu itu niat menikah, apalagi tujuan untuk ibadah ya kan? Masya Allah. Tujuan untuk membangun keluarga yang samara, melahirkan generasi yang soleh dan soleha, itu Masya Allah, itu udah termasuk bagian dari amal soleh. Masya Allah. Ya, karena niat itu merupakan amal kebajikan juga. Apalagi memang diniatkan itu untuk suatu yang baik. Nah, itu saja kalau tercetus di bulan Ramadan tentu akan diberikan pahala yang berlipat ganda banyaknya dibanding bulan-bulan yang lain. Nah, dari mana nih dasarnya nih? Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah itu menyebutkan man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan dirinya dengan kebaikan di bulan Ramadan ya. Ya, itu padahal disebutkan itu amalan baru hukumnya sunnah. Tapi dia direken oleh Allah menjadi amalan yang fardu, amalan yang wajib, ya. Wa man adda fi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Ya, kalau dia lakukan pekerjaan yang fardu, ya, yang wajib di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia menunaikan amal dengan ya 70 kali lipat ganjaran kebaikannya. Ya termasuk tadi ente tanya niat aja udah dilipat gandakan, apalagi akad di Ramadan. Akad nikah di bulan Ramadan. Akad di Ramadan. Masya Allah. Tapi jarang-jarang juga tuh Bang yang begitu. Bener sih. Minimal. Ya karena kan repot juga kali orang ya. Kosnya double setiap lebaran apa itu? Iya kan? Bener. Double cover ya. Iya. Kosnya gitu. Tapi intinya sih boleh. Bulan Ramadan melangsungkan akad nikah ya. Insya Allah. Itu karena sebuah kebaikan ya, pahalanya udah pasti berlipat ganda di bulan Ramadan. Oke Bang.